Halo guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal membawakan alur cerita manhwa baru. Sebelum lanjut, selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi kalian yang menjalankannya, sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin hingga sekarang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Chang Sheng juga mengutarakan fakta, kalau Kaisar pertama Ying Zheng telah menggabungkan bahasa tertulis dan menstandarkan kendaraan dan jalan. Selain itu, Kaisar juga telah menyatukan orang-orang dari 7 negara bagian. Kaisar pertama telah menanam benih penyatuan di hati orang-orang yang lahir dan tumbuh di negeri Huaxia ini. Selama ratusan generasi dan ribuan tahun berlalu, orang-orang Huaxia mengingat bahwa tanah air ini tidak bisa dibagi-bagi. Kaisar telah memastikan sungai yang luas dan gunung tidak lagi bisa diinvasi oleh para suku asing. Dan Kaisar juga telah berhasil membuat dinding besar untuk menjaga tanah dan orang-orang di dalamnya. Kaisar telah menyatukan pikiran di seluruh dunia, bahkan membakar teks sesat dan buku-buku yang tidak berguna. Setelah memberikan sanjungan dan informasi yang dimiliki oleh Kaisar Ying Zheng, sang Kaisar pun membuka telapak tangan kirinya, dan mengeluarkan berkat miliknya kepada Lu Changsheng. Dikelilingi oleh roh naga oranye dan petir oranye pula, Lu Changsheng telah resmi diterima, menjadi pemanggil dirinya. Seketika, panel sistem kembali muncul, dan memberitahukan kompatibilitas Lu Changsheng dengan Dewa Ying Zheng, yang berada di tingkat 60%. Setelah mendengar penjelasan Changsheng mengenai sang Kaisar pertama sebelumnya, sontak Liu Yanran terheran-heran, dan menanyakan apakah benar, itu adalah sejarah Huaxia. Apakah ada Kaisar Huaxia yang memiliki pencapaian yang begitu agung dalam sejarah? Di sisi lain, Matsumoto yang paham bahwa yang Changsheng panggil adalah Kaisar, lantas kenapa jika itu seorang Kaisar? Memangnya, apa yang dewa manusia bisa lakukan terhadap dewa miliknya? Ying Zheng yang bingung terhadap Matsumoto, mulai bertanya kepada Changsheng, tentang siapa pemuda itu. Changsheng dengan tegas menjawab, kalau orang itu adalah orang asing yang berani menindas Huaxia. Mendengar jawaban Changsheng ini, Ying Zheng seketika emosi dan menatap Matsumoto dengan tatapan yang mengerikan. Ying Zheng berkata, beraninya orang asing menindas Huaxia. Mereka yang menyerang Huaxianya harus mati di sini sekarang juga. Bersamaan dengan itu, para penonton yang berasal dari negeri Sakura juga menertawakan sikap yang dikeluarkan oleh Kaisar Ying Zheng. Bisa-bisanya, dewa manusia biasa sepertinya, berani mengatakan hal yang seperti itu. Tidakkah Huaxia lupa, scene di mana 2 dewa Huaxia sebelumnya, telah dirobek hingga berkeping-keping oleh kontestan dari negeri Sakura. Seperti yang mereka duga, dewa Huaxia adalah yang terbaik dalam menyamankan diri mereka sendiri di arena mistis. Mendengar cemooh dari pendukungnya ke Huaxia, Matsumoto ikut menambahkan, kalau apakah dia memang layak menjadi seorang kaisar. Dan apakah benar, jika kaisar yang Changsheng panggil itu benar-benar kuat? Tiba-tiba, ular hitam besar milik Matsumoto, berbicara mengomentari Kaisar Ying Zheng. Bahwa seperti yang dia duga, dari seseorang yang dulunya adalah kaisar. Dari auranya saja, benar-benar individu yang penuh dengan otoritas. Dia memberitahu Ying Zheng, seorang manusia dewa, bahwa dirinya tidak menyangka, kalau Ying Zheng akan cukup arogan untuk menantang dewa yang asli seperti dirinya. Di pandangannya sebagai Yamata no Orochi, hal itu sangat menyedihkan dan juga menggelikan. Dia pikir, bahwa ini akan menjadi pertarungan sengit, tapi ternyata, dewa yang bocah itu panggil,
hanyalah dewa manusia biasa. Sungguh sangat tumpul, tubuh Changsheng dan dewanya itu, bahkan tidak cukup, untuk memenuhi celah di giginya. Sesaat setelah mendengar perkataan Yamata no Orochi, Kaisar Yingzheng mulai mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan hendak mengeluarkan sesuatu. Ternyata, Kaisar Yingzheng mengeluarkan pedang berwarna emas dengan aura kuning kemasan. Setelahnya Yingzheng berkata, bahwa penyesalan satu-satunya dalam hidupnya, yaitu adalah tidak pernah membunuh seorang dewa sekalipun. Dan pedang kuning keemasan ini, akan mendeklarasikan Qin di arena mistis ini. Melihat deklarasi Kaisar Yingzheng itu, audiens yang berasal dari negeri Tianzhu atau India, dibuat bertanya-tanya, perihal apakah dewa manusia Huaxia, benar-benar bersiap untuk bertarung melawan Yamata no Orochi. Sementara itu audiens dari negeri Stik atau Prancis, mengatakan kalau sejujurnya, dewa manusia itu nampak menyedihkan. Selain itu, audiens dari negeri Silla atau Semenanjung Korea, juga mengomentari tindakan Kaisar Yingzheng. Salah satu dari mereka bertanya, kalau apakah dewa manusia itu benar berencana, untuk melawan seorang dewa immortal itu, dengan tubuh mortalnya. Sontak Yamata no Orochi membalas, bahwa dirinya tidak masalah akan hal itu. Bahkan untuk nyamuk terkecil apapun, daging tetaplah daging baginya. Yamata juga meminta Yingzheng, untuk menggunakan pedangnya itu sesuai keinginannya. Setelah merespon tindakan Yingzheng, Yamata pun bergerak cepat ke arah Changsheng yang diam di arena. Di sini dia berkata, kalau serangan yang dia lancarkan ini, akan membuat Changsheng merasakan kesenjangan, antara kekuatan dewa iblis dan dewa manusia. Berani-beraninya seorang manusia, mengutuk para dewa dengan begitu lancang. Dan benar saja, serangan Yamata no Orochi, berhasil mendarat ke tempat Changsheng berdiri tadi, dan menghancurkan lantai arena tersebut. Melihat hal itu, Kaisar Tokugawa memahami, bahwa pertarungannya sudah selesai. Dengan begini, Kaisar dari Huaxia, seperti dua dewa yang negeri Sakura hadapi sebelumnya, telah dikalahkan dengan mudah. Audiens di penonton negeri Sakura juga menambahkan, kalau saat ini sudah tidak ada hal yang bisa dilakukan. Soalnya, Huaxia malah memanggil dewa manusia. Bahkan dengan peringkat lebih tinggi sekalipun, kelemahan yang melekat di dewa manusia, tetap tidak bisa dibandingkan dengan kelebihan dari dewa iblis. Mereka merasa, bahwa tidak ada ketegangan sama sekali di pertarungan terakhir ini. Dan apakah ada orang yang percaya, kalau dewa manusia seperti dia, bisa mengalahkan sosok dewa yang asli? Namun, sesaat setelah Yamata berhasil menghancurkan lantai di arena, tiba-tiba saja terlihat garis lurus yang membentang ke langit. Garis ini berwarna kuning keemasan. Rupanya, sebelum Yamata menerkam Changsheng, Yingzheng terlebih dahulu berpindah ke depannya, dan memberikan tebasan yang sangat besar. Tebasan miliknya, dilapisi dengan energi naga emas yang besarnya sama seperti Yamata. Seketika, satu kepala dari Yamata no Orochi, terlempar keluar dari asap bekas serangannya sebelumnya. Menyadari apa yang terjadi, Kaisar Tokugawa dan yang lainnya nampak melotot terkejut, seakan tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Di sisi lain, di barisan audiens Huaxia, mereka sangat senang dengan apa yang terjadi. Liu Yanran bahkan terkejut, setelah melihat tebasan dari Dewa Yingzheng, yang dapat memotong kepala ular berkepala 8 itu, hanya dalam sekali tebasan saja. Yamata yang juga terkejut akan hal ini, langsung bertanya kepada Yingzheng, perihal bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan yang menyaingi dewa terkuat sekalipun. Padahal nyatanya, Yingzheng tidak memiliki kekuatan suci di dalam dirinya. Yamata bertanya sekali lagi, tentang bagaimana cara Yingzheng sebenarnya. Yingzheng kemudian menjawab,
bahwa teknik ini adalah teknik pemurnian yang berasal dari zaman Qin kuno. Dan pedang keemasan ini juga banyak kali ditempa oleh banyak kultivator dari Huaxia. Sebuah teknik yang melanggar hukuman surga. Penatua yang mendengar penjelasan dari Kaisar Yingzheng itu merasa sangat bangga terhadap leluhurnya. Tanpa disangka, leluhurnya dapat membuat teknik yang bisa menggetarkan bumi. Setelah mendengar penjelasan dari Yingzheng, Yamata balik merespon, kalau teknik pemurnian Qin itu ternyata hanya mainan kecil yang lucu. Dan sayang sekali, Yingzheng hanya dapat memotong satu dari banyak kepala miliknya. Yamata menegaskan bahwa tubuhnya bisa meregenerasi bagian tubuh yang terpotong. Dan sudah jelas, kalau tubuh Yamata itu abadi. Lantas bagaimana bisa seorang dewa manusia sepertinya berharap bisa menghentikan serangan miliknya? Setelah menyinggung Yamata no Orochi, Yamata kemudian memberitahu Yingzheng dan Changsheng kalau mereka berdua yang bermoral harus segera berlutut di hadapannya. Berani-beraninya Yingzheng melukai satu kepala miliknya. Yamata memastikan kalau Yingzheng akan terjebak di neraka dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Mendengar ocehan Yamata ini, Yingzheng seketika membalasnya dengan nada yang serius. Yingzheng berkata, "Jika aku kalah, maka aku akan selamanya berhutang budi kepada masyarakat Qin." Lalu, Yingzheng juga bertanya tentang apa yang harus dilakukan jikalau dirinya benar-benar mati. Namun, Yingzheng mengaku, selama dirinya hidup dulu, tidak pernah ada yang bisa mengalahkannya. Diremehkan sekali lagi oleh Yingzheng, Yamata kembali mengamuk dan hendak menyerang sekali lagi. Tetapi, Yingzheng dengan sigap memberikan dua tebasan beruntun, yang mengakibatkan Yamata terluka. Namun ternyata, Yingzheng juga terkena serangan Yamata, dan membuat kain baju bagian bawahnya menjadi compang-camping. Dan luka yang diberikan oleh Yingzheng tadi, segera pulih kembali, karena kemampuan regenerasi Yamata yang cukup kuat. Yamata menegaskan kepada mereka berdua, untuk menyerah saja dan menerima takdir mereka. Melihat hal itu, audiens yang berasal dari negeri Huaxia, menjadi hilang harapan, ketika melihat Yamata, dapat menyembuhkan anggota tubuhnya yang patah. Hal itu seakan-akan, Yamata tidak akan pernah bisa mati. Dia bertanya kepada yang lain, kalau apakah dia benar-benar dewa, yang bisa dikalahkan oleh manusia. Yang lain menambahkan, bisakah Huaxia benar-benar mengalahkan dewa yang kejam itu? Di lain sisi, Yingzheng di dalam hati juga kebingungan, dengan perkataan penonton, tentang Yamata yang tidak pernah mati. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu, bahkan jika itu makhluk ilahi, yang paling kuno sekalipun. Yingzheng kembali melesat ke arah Yamata, dan memberikan tebasan beruntun miliknya sekali lagi. Yingzheng kembali berkata di dalam hati, kalau dirinya bisa merasakan, bahwa Yamata sudah semakin melemah. Dan berapa kali lagi, Yamata bisa menyembuhkan diri sendiri. Tetapi, di saat dia berkata seperti itu, tiba-tiba saja, Yingzheng diserang dengan gerudukan penuh, yang dilancarkan oleh salah satu kepala Yamata. Dia menyuruh Yingzheng, untuk segera menyerah saja. Akibat serangan tersebut, Yingzheng terlempar dengan cepat, dan terbentur ke lantai arena mistis. Yingzheng kini nampak tak dapat berdiri, dan Yamata mendekat kepadanya, dengan memperlihatkan bayangan besarnya. Melihat leluhur Yingzheng terluka parah, salah seorang wanita yang merupakan audiens Huaxia, nampak menangis tak tega, saat memperhatikan darah leluhurnya tumpah di seluruh arena. Di belakang penatua juga mengatakan kepada tuan kota, untuk bersiap menerima kekalahan. Karena jika Yingzheng tidak mati, maka leluhur ini bisa terus memerintah Huaxia,
dan menjadikannya bangsa terbaik di dunia. Penatua dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan sang leluhur untuk melanjutkan pengorbanannya. Kembali ke Ying Zheng, saat ini, dia hanya diam di tempatnya sembari berkata di dalam hati. Dia mengeluh terlalu banyak kepala, dan rasanya seperti tidak akan pernah berakhir. Tetapi setiap kali dia merasa sudah hampir sampai di sana, dia seakan bisa memenangkan pertarungan ini. Namun, karena dirinya sudah terpojok, maka Ying Zheng meminta Yamata untuk merasakan kekuatan yang akan dia keluarkan kali ini. Seketika, Ying Zheng mengeluarkan aura dari sang Gridkin. Aura tersebut mengeluarkan naga emas yang sebelumnya menyelimuti Changsheng sebelum bertanding. Ying Zheng mulai berkata bahwa seluruh tanah di dunia ini adalah miliknya seorang. Dengan aktifnya kemampuan ini, sontak seluruh dewa yang dimiliki oleh peserta Huaxia menjadi saling terhubung dan merasakan panggilan dari leluhur mereka. Semuanya seketika lepas dari pemanggilnya dan terbang menuju Ying Zheng. Skill ini disebut sebagai Gridkin Divine Warrior. Di belakang Ying Zheng yang mengamuk, telah berdiri seluruh dewa kuno yang merupakan petarung atau bawahannya. Setelahnya, Ying Zheng kemudian memberikan perintah untuk membunuh Yamata sekarang juga. Seketika, Yamata dikepung oleh banyak roh dewa Huaxia, dan kewalahan menghadapi semuanya. Tak butuh waktu lama, kepala Yamata mulai berjatuhan satu demi satu. Matsumoto yang melihat fenomena ini, sontak saat itu bertanya, perihal bagaimana bisa dewa manusia biasa dapat memanggil Divine Spirit sebanyak ini. Dia seakan tidak mau terima kalau Yamata miliknya akan kalah. Dia selalu yakin kalau Dewa Duo Es miliknya mustahil akan kalah. Setelah menyadari itu, Matsumoto mulai berpikir, jika dewanya kalah, maka masih ada dirinya. Matsumoto kemudian memanggil Changsheng dengan sebutan bodoh, dan bertanya kalau apakah dia mempunyai kemampuan alami seperti miliknya. Matsumoto berpikir, kalau apakah ini saatnya untuk menghentikan pertumbuhan Changsheng untuk kedepannya. Apakah Changsheng lupa bahwa jika sang pemanggil atau Divine Guardian mati, maka itu juga akan dihitung sebagai kekalahan. Matsumoto mulai mengeluarkan aura ungu miliknya, dan berencana menyerang Changsheng. Seketika, Matsumoto dengan cepat bergerak ke belakang Changsheng, dan dengan senyuman jahatnya, sangat yakin bisa mengalahkan Changsheng dengan satu serangan. Melihat gerakan Matsumoto, Liu Yanran di bangku penonton berteriak ke Changsheng, menyuruhnya untuk berhati-hati, karena Matsumoto telah berpindah ke belakangnya. Penatua juga demikian, dia berteriak agar Changsheng segera menghindar. Namun Changsheng dengan santainya, berhasil menghindari tusukan kilat Matsumoto, dengan menggerakkan lehernya ke belakang. Setelahnya Changsheng mulai memegang lengan Matsumoto, dan berhasil membantingnya dengan keras ke lantai arena. Melihat kemampuan Changsheng ini, penonton dibuat kembali heran dan bertanya-tanya, kalau apakah Changsheng benar-benar sangat kuat. Bukankah dia baru saja menjadi seorang pemanggil atau Divine Guardian? Dan dia juga memiliki resonansi terendah dengan Decryter atau Pangu miliknya. Yang lain pun ikut menanyakan, perihal seberapa kuatkah Pangu sebenarnya. Di dalam hati, Changsheng menjawab pertanyaan tersebut. Pangu, sebagai dewa yang terikat kontrak dengan dirinya, meskipun memiliki resonansi yang rendah, tetapi tubuhnya masih sekuat batu. Artinya, Changsheng bisa dibilang cukup layak, karena tubuhnya tidak begitu lemah. Setelah baring sebentar, Matsumoto akhirnya kembali bangkit dan berkata ke Changsheng, dia mengaku telah bertindak ceroboh. Meskipun Changsheng seorang Divine Guardian yang baru, tubuhnya tetap saja kuat. Namun, Matsumoto bertanya, apakah Changsheng tahu
tentang kekuatan Divine Art dan sihir. Tetap saja, di pandangan Matsumoto, Changsheng hanyalah sebuah sampah kecil. Tiba-tiba, Matsumoto membelah dirinya, dan berhasil membuat satu tiruan. Sambil memberikan tendangan kepada Changsheng, Matsumoto yang kini dua tubuh, berkata bahwa Bunshin atau bayangan miliknya, benar-benar dapat menyalin kekuatan dan keterampilannya. Dengan ini sudah jelas, pertarungannya berubah menjadi 1 lawan 2. Ini adalah akhir dari part 4. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah mampir, sampai jumpa di video selanjutnya.